Masih bersama saya Langit Rinesti di Ngopi, Ngobrol Pakai Isu. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa hari ini saya akan mengajak Sobat TVOI semua untuk bertemu dengan Pak Abdullah yang tadi sudah membawa saya ke sini dengan Ojek Mitra Kampus. Dan kita akan akan ngobrol lebih jauh sebetulnya Ojek Mitra Kampus ini apa, gimana, dan gimana wajah barunya untuk kita semua. Dan kalau nggak salah Pak Abdullah tidak datang sendiri loh hari ini. Jadi kita kedatangan tamu, kita akan kenalan dengan dia. Siapa? Mari kita langsung panggil saja Pak Abdullah dan Pak Sobirin. Pak, halo, selamat datang. Silakan. Pak Sobirin kan ya? Ya, silakan. Oke, Pak makasih sudah datang ke acara kita pada hari ini. Tadi sudah membawa saya juga dengan selamat, lancar, tanpa kurang suatu apapun. Pak, kan Ojek Mitra Kampus ini masih tergolong baru kan ya? Iya. Wah tapi keren banget nih Pak, sekarang udah ada rompinya, oranye gitu kan langsung kelihatan. Mungkin Sobat TVOI boleh dikasih tahu juga Pak, sebetulnya OMK ini tuh apa sih? Dan mungkin ada yang banyak pengen tahu juga ini sebetulnya Ojek Mitra Kampus atau Ojek Mitra UI gitu Pak. Mungkin Pak Abdullah? OMK itu Ojek Mitra Kampus. Ojek Mitra Kampus. Ya, cuman dia berada di lokasi di dalam UI. Oh gitu ya Pak ya, oke. Soalnya tadi banyak yang tanya gitu, sebetulnya OMK atau OMUI gitu. Mungkin boleh cerita dong Pak, sekarang apa nih bedanya ojek pangkalan yang dulu dengan sekarang sudah ganti nama jadi Ojek Mitra Kampus gitu Pak? Kalau dulu itu ojek diwarnai dengan warna helm kuning dulu. Dan itu semua ojek itu masing-masing dulu ada 12 pangkalan. Oh 12? Iya. Pak, di mana aja tuh Pak dulu Pak? Dulu itu di pangkalan pertama itu dulu di Pondok Cina, depan persis depan gedung PLK. Yang kedua di Gang Senggol, ketiga di FKM, 4 MIPA, 5 Stadion, 6 di Teknik, 7 di Ekonomi, 8 di Sastra, 9 di Stasiun, 10 di halte depan, 11 di asrama. Asrama ya, oke. Ada satu ketinggalan. Yang di mana tuh? Di mana Pak? Yang di Politeknik. Oh Politeknik. Oh iya, Politeknik 5. Iya, Iya, PNJ 5. juga Iya, ya. iya, Oke. iya, yang 5 di Politeknik. Oke gitu. Pak, mungkin boleh ditunjukin Pak. Apa sih keunggulannya Ojek Mitra Kampus ini sekarang? Misalnya dari penampilan dulu Pak, ini apa yang beda nih? Mungkin supaya nanti Sobat TVOI bisa langsung mengenal, oh itu Ojek Mitra Kampus gitu. Kalau yang beda cuma Mungkin dari seragam. Seragam, sekarang Iya, ada seragam gitu ada ya Pak ya? seragamnya. Mungkin boleh dijelasin nih feature-featurenya kan ada namanya juga Iya. ini terus. Jadi kalau yang sekarang kan seragamnya baru nih. Ya. Ini seragam baru, saya kenalin ini warnanya oranye, agak menyolok nih ya. Oh, iya. Jadi malam-malam juga kelihatan nih. Iya. Ya. Berarti bukan karena ojek khusus untuk visip aja ya? Enggak. Mentang-mentang makaranya oranye gitu. Ini khusus untuk UI ya. Untuk jadi UI, bukan, oke. Jadi untuk mahasiswa, untuk karyawan UI. Dan ini ada, sini ada nama, ini nomor pangkalan. Oke. Ya. Jadi 3 nomor pangkalan, 010 itu nomor anggota. Oh gitu. Ya, kemudian di belakang ada nama juga nih. Oh ya. Tuh, iya, nama Oke. juga. Oh Pak, mungkin Jadi- boleh berbalik lagi Pak Iya, tuh. biar Tuh, bisa ada namanya dilihat. tuh. Iya, jadi Oke. seandainya ada terjadi sesuatu, mungkin apa itu tukang ojeknya iseng itu bisa itu kan udah ada namanya nih. Jadi Iya, bisa langsung boleh dilaporin laporkan. gitu ya berarti ya. namanya ini, kalau pakai nomor ini ada nomornya. Jadi gampang melacaknya. Gitu. Oke. Berarti ada ini Pak, ada kartu anggota juga ya Pak ya? Sementara Belum belum jadi. jadi ya. Oh, belum jadi. Rencana ada. Tapi ya, akan jadi, ada. sedang diproses di PLK jadi nanti sebentar lagi mungkin jadi. Jadi untuk keunggulan ojek OMK itu kan kita kan udah lama nih di ngojek di UI. Adik ini udah 20 tahun, saya udah Luar biasa. 11 tahun lah saya di UI. Jadi udah tahu saya udah duduk di UI. Jadi kalau mau mahasiswa baik yang baru mau yang lama minta anterin ke satu tempat, kita udah pasti tahu tahu dah gitu ya, paham udah apa paham gitu, banget. udah paham. Jadi nggak pakai nanya-nanya lagi. Gitu, itu keunggulannya gitu. Begitu. Iya. Terus ini Pak, mungkin boleh dijelaskan juga kan kalau nggak salah tadi saya juga udah ngobrol Pak sama Pak Parulian yang dari PLK, Iya. di PLK UI. Tadi juga sempat menjelaskan bahwa sekarang itu Ojek Mitra Kampus ini sudah lebih bisa dikenalin gitu ya, tidak cuma penampilannya tapi sudah motor harus bersim, kemudian ada surat-surat seperti itu, boleh dijelaskan Mbak? Iya, karena Oh, iya. sebelum Memang kita itu dapat kalau rompi kan dapat ini juga harus menyerahkan sebelum surat-surat dapat surat ya. ini, rompi ini kita harus menyerahkan
dengan punya SIM, STNK STNK yang hidup, masih hidup, ya, alat pajak masih hidup. baru kita dapat nomor izin seperti ini. Oh begitu. Mm. Sekarang ada berapa jumlahnya Pak anggotanya di Paguyuban berarti? Kalau seluruh UI sekitar 300 lebih. Wow, 300 lebih Pak, banyak sekali. Kalau di khusus Pondok Cina sekitar 100. Pangkalan 03 itu 100. 03, 100. Kalau Pak Abdullah sama Pak Sobirin Satu pangkalan. Satu pangkalan. di mana Pak? Di Pondok Pondok Cina. Cina. Di Pondok Cina. Depan PLK. Oh iya. Wah banyak juga ya Pak ya. Dan itu berarti katakanlah sekarang sudah pasti gitu ya, sudah izinnya lengkap, kemudian sudah lebih mudah dikenali, kemudian kelengkapan motor dan lain sebagainya juga sudah dicek juga pasti ya Pak ya. Oh seperti itu. Waktu operasinya Pak dari jam berapa sampai jam berapa aja? Operasinya dari jam 5 habis subuh sudah ada ojek. Sampai malam mungkin sekitar jam 11. Sampai pintu tutup lah. Sampai pintu tutup Iya. ya. Oke, boleh diceritakan juga Pak, sekarang pangkalannya ada di mana aja Pak? Di mana kami bisa menemukan Bapak? Atau ojek mitra kampus maksudnya? Kalau ojek mitra kampus sekarang ini cuma ada 4 titik. 4 titik? Iya. Pangkalan pertama yaitu di Tugu Buku. Tugu Buku di halte depan. halte. Ya, pangkalan kedua yaitu di stasiun UI. Pangkalan ketiga di Pondok Cina. Oke, Pangkalan 4 adanya di Fakultas Teknik. dekat teknik. Fakultas Teknik. Nah Pak, misalnya nih saya ini lagi keburu-buru Pak. Kayak tadi tuh, lagi keburu-buru, terus harus pakai gitu kan. Aduh, harus pakai banget nih ojek mitra kampus. Gimana saya bisa menghubungi Bapak dan rekan-rekan di pangkalan yang lain? Ada via telepon. Telepon. Iya. Oh, sobat TVUI yang masih belum tahu, sekarang ada nih, bisa langsung kontak via telepon. Mungkin boleh dibagi juga Pak nomor teleponnya atau gimana? Bisa kan di pamflet di internet ada udah. Dari saya semua. Di share di internet se-UI udah ada nomornya di OMK, buka internet di OMK itu akan timbul nomor-nomor teleponnya. Begitu. Setiap tiap pangkalan akan timbul. Oke, boleh itu mungkin boleh disebutkan juga Pak ke sobat TVUI supaya bisa langsung mungkin yang sekarang nih lagi nonton nih bisa dicatat juga gitu Pak. Ya, kalau bisa bagi seluruh mahasiswa UI menggunakan ojek OMK. Kalau bisa jangan pakai ojek online selain OMK. Begitu. Iya. Maunya ojek UI seperti itu. Sekarang ini kan banyak ojek-ojek online seperti Gojek, Grabback. Itu yang mangkal-mangkal dalam UI. Dengan semaunya aja dia mangkal, bukannya dengan panggilan via telepon, kadang dia suka mangkal. Jadi memang tujuannya misalnya kalau dari mengantar dari luar gitu. Iya. Oh iya, tadi juga Pak Parlian kalau tidak salah sudah menjelaskan juga bahwa sekarang sudah dari UI sudah ada regulasi bahwa ojek online dari luar misalnya hanya bisa datang ke parkiran dan lain sebagainya gitu kan ya Pak. Oke, berarti nanti sobat TVUI yang pingin tahu untuk teleponnya bisa langsung aja buka ke website UI gitu ya, Iya, sudah OMK, ada ya. iya. Langsung OMK aja. akan timbul. Oke, pokoknya langsung cari aja ojek mitra kampus atau OMK, nanti akan langsung ada nomor teleponnya, begitu bisa langsung dihubungin gitu ya. Iya. Itu nanti akan disambungkan langsung ke pangkalan yang terdekat, yang gitu. terdekat. Oh gitu. Jadi contohnya Pak, boleh dicontohin. Misalnya saya nih mau telepon ojek OMK, saya nelponnya biasanya harusnya gimana Pak? Posisinya Mbaknya gimana? Oh gitu. Jadi halo Pak, gitu. Nama saya ini, saya sekarang ada di sini, bisa tolong jemput nggak Pak? Gitu. Oh iya, seperti itu. Saya Mbak, Oke. posisi Mbak ada di MIPA. Nah itu pangkalan terdekatnya itu di Pondok Cina. Iya. Mbak tinggal telepon, buka OMK, akan timbul nomor telepon Pondok Cina. Oke. Belakangnya 03, belakangnya 3 pasti. Yang dimatikan 43 belakang. Oh 43 gitu Iya. ya. Oh begitu. Berarti nanti habis itu langsung dari pangkalan ojeknya langsung Ya, akan akan dikirimkan meluncur. gitu Iya. ya pasukan. Butuhnya berapa? Butuhnya berapa? Oke siap. Soal tarif Pak. Soalnya kan kalau salah satu hal yang sempat banyak mungkin ditanyakan gitu, wah kalau ya mungkin kenapa mungkin dari luar banyak yang dulu sebelum ada OMK masih aduh kayaknya ojek online aja kali ya yang harganya udah fix gitu. Kalau sekarang gimana Pak soal harga? Kalau masalah harga itu udah ditentukan tarif harga 8.000. Rp8.000 saja ya Itu Pak ya? di Itu dalam untuk kampus. seluruh kampus UI ya? Seputar kampus. Seputar kampus. Itu boleh disebutkan seputar kampusnya sampai sejauh mana aja Pak? Ya mungkin seandainya dari Fakultas, Pondok Cina ke Fakultas Teknik itu 8.000. Tapi kadangkala ada juga mahasiswa yang baik hati ngasih lebih. Oh. tapi udah sekarang udah di flat ya, pokoknya 8.000 kalau di sekitar. Iya, Minimal 8.000, misalnya mau lebih silakan ya, gitu lebih ya. silakan, cuman kadang ngasih ada yang ngasih 7.000 juga kami nggak minta Diterima. lagi gitu. Oh, Iya. gitu. Yang kita mungkin dari Pondok Cina ke MIPA, apa ke rektorat kadang-kadang masih ada yang 7.000 juga. Oke. Tapi ada nggak Pak misalnya selama ini yang
Pak, saya tuh mau ke ini, misalnya mintanya tuh kutek tapi yang di luar kampus. Nah itu tetap akan dilayani oleh ojek mitra kampus atau bagaimana Pak? Tetap dilayani Mbak. Itu terus tarifnya bagaimana? Kalau masalah tarif kan gini Mbak, Mm-mm. antara si pengojek dan si penumpang. Oh itu kalau udah di luar UI ya berarti ya Iya, kalau hitungannya luar ya? gitu, iya. Oh begitu. Ya jadi sobat TVUI kalau masih sekitar UI pokoknya 8.000 aja. Nah nanti kalau misalnya udah mau di luar itu silakan berkoordinasi langsung Iya, ya masalah tarif, ya. dengan pengendara ojeknya. Oke Pak, kemudian saya juga mau tanya nih Pak. Sejauh ini yang sudah dirasakan kan sebulan ini ya Pak ya udah jalan. Kelebihan atau kekurangan mungkin dua-duanya yang bisa diceritakan setelah berdirinya ojek mitra kampus UI ini gimana Pak? Yang dirasakan? Ya kalau kelebihannya ya ada via telepon. Ya kalau kerugiannya bagi saya gini, kadangkala ada juga yang Bapak sendiri rasain. Itu pernah ada mahasiswa telepon Iya. dari MIPA. Nah, Bapak meluncur ke sana, Iya. sama pas giliran Bapak kan, Bapak meluncur ke sana, mahasiswanya nggak ada. Astaga. Yang kayak gitu. Bapak tunggu sampai setengah jam. Bapak kan udah pikir udah nggak ada kan. Iya. Bapak balik lagi ke pangkalan. Setelah balik ke pangkalan, Bapak kan narik lagi. Urutan tetap masih nggak berubah. Iya. Bapak narik ke teknik, sampai teknik bunyi SMS. Iya. Bunyi SMS, Pak nggak jadi, cuma gitu aja. Astaga gitu. Iya. Ada juga ternyata ya. Itu kendala ya keluhan Ya, buat ojeknya kayak gitu. sehari-hari sehari-hari gitu lah ya. Mungkin karena masih baru juga mungkin Iya, jadi masih mungkin karena masih baru, bingung masih bingung. gitu. Tapi kalau dari PLKUI apakah atau dari BEM-nya juga apakah sudah pernah akan ada pembicaraan bahwa mungkin nanti ke depannya akan diadakan semacam aplikasi tersendiri nih misalnya. Tetap online tapi aplikasi khusus untuk ojek mitra kampus di UI. Sementara belum ada. Belum ada. Belum ya, Pembicaraan tapi adanya. tapi Mungkin akan kedepannya mungkin mungkin akan itu. kedepannya Ya, mungkin mungkin akan kedepannya seperti mungkin itu. ada. Oke. Pak Abdullah dan Pak Sobirin mungkin salah satu mungkin ada yang mau cerita Pak kisah unik lain selain yang tadi misalnya sejauh sudah menjalankan ojek mitra kampus ini Pak. Ya gini ya saja. Unik sih sebenarnya enggak ya. Dibilang unik juga enggak. Kalau sedih ya. Kok sedih Ya, Pak? artinya gini ya, dengan adanya ojek mitra kampus ini, terus terang kami juga senang lah dengan adanya ini. Yang pertama kami jadi kelihatan rapi, ya, Iya. kelihatan rapi juga mungkin lebih dikenal oleh mahasiswa ataupun karyawan UI. Cuman mungkin ada kekurangannya gini ya, yang tadinya 12 pangkalan sekarang nggak jadi 4 ya. Oh iya. Mungkin dari Pondok Cina sampai ke Fakultas Teknik kan mana ada 2 pangkalan itu Iya. itu yang pangkalan yang tadinya kita tinggalkan itu ditempatin oleh ojek-ojek liar. Justru itu yang barangkali itu lebih membahayakan ya. Karena belum lama juga kan terjadi penjambretan Iya, di Senggol. Iya, karena itu kan nggak ada ojek. Seandainya ada ojek, barangkali orang yang tadinya niat berbuat jahat mungkin akan mikir 2 kali dengan adanya ojek di situ gitu. Cuma dengan adanya perampingan ini ya gitu. Jadi peluang untuk berbuat jahat jadi agak terbuka gitu. Makanya ini kami mohon juga dari seluruh anggota ojek, kami siap dirapikan seperti ini dengan adanya rompi, mungkin nanti ada name tag juga ya, kelengkapan juga mungkin nanti helm yang sama warnanya yang seragam gitulah. Ya, kami mohon kalau bisa emang dikembalikan seperti semula ya. Tadinya 12 pangkalan juga kita sebenarnya udah rapi gitu loh. Cuma memang karena kemarin belum ada seragam. Iya. Jadi mungkin masih banyak area kelihatan liar gitu lah. Untuk itu Iya. dengan adanya seragam baru ini kalau bisa mah dikembaliin seperti semula. Jadi karena menjaga keamanan juga. Iya sih, Coba kamu supaya- lihat ini di stadion umumnya lah. Abis maghrib itu udah gelap banget. Mahasiswa Iya. kan akan mau pulang ke kukusan, orang akan barangkali akan ngeri-ngeri juga. Iya bingung Apalagi juga ya, apalagi untuk wanita gitu kan agak riskan juga untuk gelap-gelap itu. Tapi kalau seandainya masih ada ojek akan terbantu gitu, mungkin agak lebih nyaman. Oh begitu. Barangkali itu. Iya sih, bener juga sih. Dan Pak gini Pak, kalau tadi kan disebutkan bahwa jam operasinya itu mulai dari pagi sampai tutup gerbang gitu. Tapi apakah masih bisa terbuka kemungkinan misalnya, kan ada nih Pak misalnya yang baru pulang gitu kan jam setengah 12 malam atau jam 1 gitu habis dari mana misalnya habis kerja atau apa di stasiun UI misalnya. Misalnya mau
menghubungi ojek mitra kampus gitu untuk mengantarkan ke kosan, kalau jam-jam segitu apakah masih bisa Pak? Kalau Susah setahu juga saya tuh. juga Susah sih, juga Mbak. ya? Iya, Karena kendalanya kan pintu tertutup. itu tertutup. Ah iya Kalau benar-benar. kita mau ngambil kita harus muter ke depan kan, jauh lagi gitu. Oh, gitu. Waktunya juga kan terbuang banyak. Oh iya. Mungkin nggak sabar juga mahasiswa nunggu di situ kan gitu. Berarti memang masih susah Iya, ya. Tapi jadi terbatas dengan adanya jam itu operasional di kampus juga. Oh, Karena jam begitu. sampai jam 11 oh setelah iya malam iya. gitu. Paling sampai jam segitu aja sih. Jam segitu aja. Iya. Tapi mungkin kalau dari pihak OMK-nya mungkin belum tertutup kemungkinan juga bahwa mungkin di masa mendatang ketika nanti Iya. yang lain sistemnya juga sudah jalan gitu bisa mungkin dibuat regulasi bisa lebih lama gitu ya. Soalnya kan kita juga pasti mikirnya wah sekarang udah jelas OMK ada izin dan lain sebagainya harusnya kan lebih aman dan bisa dipercaya kan daripada ojek liar yang takutnya dijambret gitu-gitu. Iya luar biasa sekali. Dan Pak mungkin boleh diceritakan juga Pak. Harapannya Pak, harapannya kalau untuk ke depannya, untuk ini kalau tadi kan lebih untuk ojeknya sendiri tambah pangkalan gitu. Kalau misalnya untuk ke UI-nya Pak, mungkin untuk publikasi atau apa gitu. Ya, kalau publikasi gitu harapannya untuk mahasiswa aja. Kalau bisa menggunakan OJMK. Oke, mahasiswa dan pekerja juga nggak apa-apa kan ya pokoknya. Iya. Bisa. Ya pokoknya Mahasiswa. orang selingkungan UI kalau bisa pakainya OMK. Oke, berarti ini adalah ajakan ya buat kita semua untuk kita berdayakan milik kita sendiri nih ojek mitra kampus. Dan ini mungkin juga menjadi tantangan ya untuk ojek mitra kampus supaya kualitasnya ke depan lebih prima lagi, bisa melayani dengan lebih meyakinkan untuk pelanggannya. Oke, jadi Sobat TVUI semua, sekarang kita sudah tahu ada fasilitas transportasi lain selain Bikun dan juga Spekun yang bisa dipercaya oleh kita semua. Dan kedepannya semoga ojek mitra kampus ini bisa semakin sukses Pak. Mungkin sekarang emang masih liburan jadi mungkin masih sepi, tapi kedepannya kan diharapkan akan lebih banyak lagi gitu ya Pak. Baik Bapak, terima kasih sekali sudah menjelaskan tentang ojek mitra kampus kepada Sobat TVUI. Setelah ini kita akan ngobrol tapi lebih dekat lagi secara personal ya Pak ya. Jadi Sobat TVUI, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pakai Isu.